Halo teman-teman, selamat datang lagi di Tutor DSD. Kali ini kita akan membahas soal nomor 3 dari UTS DSD 2023. Kita lihat. Di sana kode PHDL rangkaian seperti pada gambar di atas. Rangkaian gerbang, logic, 3 input, 2 output. Buatlah dengan 3 modeling style, data flow, sequential, dan struktural. Sequential atau behavioral ya. Nah ini buat gambarnya. Kita pakai ini aja, PS Code aja biar lebih gampang pindah-pindahnya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita masukkan dulu buat ininya, buat library-nya. Library IE, use library. Udah. Ini library-nya. Nah, selanjutnya kita bakalan lihat entity-nya dulu. Kita lihat di sini ada 3 input dan 2 output. Kita anggap ini input A, B, dan C. Ini X dan Y aja. Output X dan Y. Nah, output X itu dihasilkan dari gerbang SOR. Gerbang SOR dengan input A, B, dan C. Sedangkan input Y itu dihasilkan dari gerbang OR dari N pertama itu ini ya, dari A dan B. Gerbang OR kedua, gerbang N kedua itu dari ini A dan C. Nah, gerbang OR ketiga B dan C. Seperti itu. Oke. Kita punya 3 input dan 2 output. Kita langsung masuk ke entity-nya aja. Kita entity mungkin let's data flow is port. Kita definisikan portnya A, B, C, in. Lalu kita punya X, Y, out, jadi logic. Oke, sini titik koma lagi. Nah, sebetulnya kita bisa pakai ini juga ya, A. Nah, langsung ada ya. Nah, kita bisa pakai ini juga, bisa ini X dan Y. Ini out. Kita bisa pakai ini juga, tapi ini tuh terlalu panjang. Terserah preferensi masing-masing sih, enaknya gimana. Kalau saya seperti ini aja, langsung kita end aja, end that's all. Nah, sesudah kita declare entity-nya, kita declare arsitekturnya. Nah, ini udah ada buat template-nya. Kita bikin dulu template dari data flow ini. Data flow of LOADSOL is begin and data flow. Nah, kita lihat dulu input X nih. Input X itu dari SOR A, B, dan C kan. Kita bikin output X ya. Output X dulu. Output X non A, SOR B, SOR C. Nah, udah gini aja buat input X. Kita lihat input Y. Inputnya itu dari OR, gerbang OR dengan 3N. Nah, N pertama itu dari
gerbang A dan B. N kedua itu gerbang A dan C. N ketiga dari B dan C. Kita coba bikin, kita tadi N pertama itu ANB ya, ANB or BNC or C. Tadi yang ini tuh B dan C ya, B dan C. Nah ini case. Nah ini buat data flow udah kayak gini aja, singkat. Nah selanjutnya kita coba bikin buat sequential ya, sequential PHP. Kalau sequential tuh sama aja ya, ini kita ambil aja dari sini langsung. Buat data flow-nya mungkin kita ganti jadi sequential. Nah, kita masuk ke arsitekturnya. Tadi arsitekturnya X-nya SOR, ABC, ininya Y-nya seperti ini. Kita bisa langsung aja arsitektur sequential of Latsol sequential. Kita nggak perlu terus kita bikin, kita N behavior N sequential. Nah sequential itu perlu yang namanya proses. Kita bikin prosesnya A, B, lalu C, terus begin, lalu udah punya gini, kita langsung N aja ya, N proses terus. Nah ini buat template-nya. Nah buat sequential sebenarnya sama aja kita kayak data flow, bedanya di proses ini aja ada proses, kita bisa langsung copy paste dari sini nih, dari yang sebelumnya. Set. Nah bisa langsung kayak gini juga, atau kalau mau pakai if ya kita bikin dulu truth table-nya dari sini, cuman itu bakalan panjang banget, jadi kita pakai ini aja. Nah dengan pakai ini dia bakalan nge-execute dulu yang ini, lalu ini secara berurutan seperti itu. Ini buat sequential. Selanjutnya kita akan coba buat struktural ya. PHP. Lihat buat struktural ya, gimana caranya kita implementasiin di struktural. Library seperti biasa, terus nah kita lihat nih ada berapa sih komponen yang get yang kita gunakan. Yang pertama ada get SOR dengan 3 input. Nah 3 input ya. Yang kedua itu ada get OR 3 input juga. Yang keempat ada yang ketiga ada get AND 2 input. Nah ini dianggap satu aja ya, N dengan 2 input seperti itu.
Pertama kita bikin dulu komponen dari masing-masing gate-nya. Pertama kita SOR 3 is port. Kita ada penulisannya in 1, in 2, in 3. Terus out 1 aja lah. Ya dah. Sorry. Terus kita butuh arsitekturnya. Kita definisiin gimana si gate ini bekerja. Kita lihat ini ada outputnya 1, dihasilkan dari 3 input yang disorkan. Jadi kita langsung aja gini, out 1 in 1 SOR 1 SOR 2 SOR 3 and behavioral. Ini buat yang pertama. Terus kita bikin buat N2 port ada logic. Nah, kita bikin arsitekturnya juga. Nah, langsung aja. Di sini kata kuncinya N. Selanjutnya kita bikin yang OR 3. Langsung aja pakai ini. Nah, biar cepat. Nah, setelah kita definisiin ininya, komponen-komponennya, kita bikin entity dari gerbang utamanya, latsol, struktural. Nah, ini sama aja ya kayak sequential. Nah, ini ngambil dari sini ya, karena gate-nya pun sama gitu, rangkaiannya pun sama. Nah, setelah masuk ke entity declaration, kita mulai membuat arsitekturnya. Pertama kita arsitektur struktural of latsol struktural. Kita deklarasiin dulu masing-masing komponennya. Main SOR 3 is port in 1, in 2, in 3. Nah, ini semua komponennya kita definisikan di sini. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya signal. Signal itu apa? Ya, karena ini di sini tuh jadi input juga ya, output dari N jadi input juga. Maka kita perlu kabel yang menghubungkan antara N ini ke OR ini. Makanya kita butuh signalnya kita tulis W1, W2, W3 aja. Nah, di sini ngedeclare komponen lagi. Terus kita butuh signal juga. Terus selanjutnya setelah declare signal, kita mapping portnya. Nah, kita punya SOR 3 port map. Gini bisa sih kayak gini, cuman kita perjelas aja ya. In 1 A, in 2 B.
dan in 3 C 41 dari X. Nah, ini buat sort 3. Kita lihat yang N tuh ada 3 ya. Berarti yang akan berubah di sini nanti di outnya U2 N2 port map N1. Nah, kita tadi udah ngedefinisiin buat kabel pertama itu. Ini kabel pertama, kita anggap aja W1. Ini kabel kedua, ini kabel ketiga. Nah, kita bisa copy aja ini. U2 S U2 U3 U4. Sorry. Kita ini W2. Nah, selanjutnya yang U5 ini dari port map in. Nah, in 1 tadi kan udah didefinisiin ya. Ini kabel pertama, kabel 2, kabel ketiga. Jadi kabel-kabel ini jadi input si gerbang OR ini. Ya udah, kita bikin aja langsung ini. W1 in 2 dengan W2 in 3 W3. Outnya ini kan sebagai Y ya. Nah, sudah, akhirnya kode fullnya seperti ini. Kita yang pertama ngedefinisiin komponen-komponen setiap portnya dan apa ya sih yang dilakukan komponen itu. Dari sini ya, apa yang dilakukannya. Di sini definisiin portnya. Lalu kita punya arsitektur kita manggil lagi si komponen-komponennya. Nah, di sini N2 OR 3 kita manggil ini nih. Nah, selanjutnya kita butuh signal buat ini signal buat ini, karena dia yang ini output ini kalau nggak ada kabelnya nggak bisa langsung disambungin ke gate lain seperti itu. Makanya kita butuh signal. Nah, ini begin satu, kita ngedefinisiin port-portnya satu-satu. U1 sort 3 port map, kita nge-mapping portnya in 1 A, B, dan C dan seterusnya. Oh, ini ya yang N2 belum kita ubah. Kita lihat. Nah, ini dari A dan B ya. Yang N pertama ini udah bener. N kedua dari A dan C. Kita ubah aja di sini A dan C. U3 dari B dan C. Kita ubah aja langsung. B dan C. F B dan C. Nah, kelupaannya tadi seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman.